Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah fardu zuhur di Masjid Pelindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ramadan hari ke-8 ini Allah masih terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kita semua mengimani bahwasanya setiap nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sebagai bukti kebenaran mereka adalah utusan Allah, Allah berikan pada masing-masing nabi yang namanya mukjizat. Nabi Ibrahim tatkala akan dibakar, seketika Allah berkata kepada api, "Wahai api, jadilah kau dingin," dan memberikan keselamatan pada Ibrahim. Maka Ibrahim pun kemudian tidak terbakar, bahkan tidak tersakiti, walaupun sifat api dasarnya adalah membakar. Kita lihat pada Musa alaihissalam, bagaimana Musa bersama Bani Israel ketika berada dalam kondisi yang begitu kritis. Di depan ada Laut Merah, di belakang Fir'aun bersama bala tentera sudah mengejar untuk menangkap. Seketika Allah katakan pada Musa, "Musa, pukulkan tongkatmu, niscaya lautan akan terbelah." Padahal sifat air selalu mengalir. Tapi seketika Musa pukul tongkatnya, berhenti laju air, terbuka jalan, Musa dan para pengikutnya pun bisa melewatinya. Isa alaihissalam begitu juga, diutus ke sebuah kaum. Ketika itu banyak penyakit-penyakit yang ilmu kedokteran yang sudah sangat maju di zamannya belum mampu untuk memberikan penawar. Maka Isa alaihissalam diberikan mukjizat, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tak mampu disebutkan oleh tabib manapun di zaman itu. Bukan hanya itu, Isa diberikan kemampuan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, semua mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu semuanya mukjizat yang namanya mukjizat indrawi. Pengertian indrawi ini apa? Sasaran mukjizat itu ditujukan untuk ditangkap oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar, bisa dipegang. Dan dengan mukjizat indrawi tadi, siapapun yang menyaksikan bagaimana Allah tunjukkan tanda kebesarannya, tidak kuasa kita untuk menolaknya. Coba bayangkan kita di momen bersama dengan Ibrahim, nampak Ibrahim terbakar. Apa mungkin kita tak beriman lagi? Nampak di mata kepala kita sendiri. Ketika kita bersama Musa, nampak lautan itu terbelah. Namun, jamaah rahimakumullah, efek dan dampak serta pengaruh dari mukjizat indrawi hanya terbatas kepada mereka yang langsung menyaksikan, langsung mendengar, langsung menyentuh. Tapi kepada mereka yang tidak berada di tempat saat mukjizat itu Allah tunjukkan, maka kalau disampaikan sama kita, mungkin ada yang percaya,
ada juga yang nggak percaya. Mungkin ada yang menerima, ada juga yang nggak menerima. Karenanya walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah banyak mukjizat indrawi, tapi sepakat para ulama menyatakan Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, di antara mukjizat indrawi Nabi apa? Bulan bisa terbelah. Kalau sekiranya terbelahnya bulan hanya sihir semata, mungkin yang akan terpedaya orang-orang yang di sekitar Nabi. Bagaimana pula ketika para astronot dalam perjalanan keluar angkasa sampai ke bulan dan mereka lihat berabad-abad setelah kejadian itu nampak ada bekas bulan itu pernah terbelah. Maka ini sekali lagi siapapun yang langsung menyaksikan, maka benarlah firman Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat itu sudah makin dekat dan bulan pun sudah terbelah, kata Allah. Bayangkan jamaah rahimakumullah, mukjizat indrawi Nabi pernah keluar dari sela-sela jari jemari Rasul air. Kalau airnya sedikit kita bilang mungkin keringat, kan gitu. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada satu kompi pasukan hampir semuanya meninggal dunia karena kehausan, tapi dengan izin Allah keluar dari sela-sela jari jemari Nabi air yang bisa menghilangkan dahaga seluruh pasukan. Tentunya dari mana sumber air itu? Ini menjadi mukjizat. Tapi walaupun demikian, itu tak jadi mukjizat terbesar. Kenapa? Karena mukjizat terbesar, mukjizat yang sasarannya akal dan hati manusia. Karena itulah Al-Quranul Karim dijadikan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, bagaimana kita memahami Al-Quran itu sebagai mukjizat? Karena tentunya sifat Al-Quran sebagai mukjizat tidak sama seperti tak terbakarnya Ibrahim, dihidupkannya orang yang mati oleh Isa, terbelahnya lautan. Sama sekali berbeda sifat mukjizat Al-Quran dari semua mukjizat-mukjizat indrawi. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Mukjizat Al-Quran bisa kita bagi secara umum menjadi dua bentuk. Pertama, mukjizat yang berkaitan dengan kulitnya Al-Quran. Kalau disebut kulitnya Al-Quran berarti apa? Lafaznya Quran, kata-kata yang digunakan dalam Quran, bahasanya Al-Quran. Ini semuanya kaitan dengan kulitnya Al-Quran. Dan ada aspek kedua dari kemukjizatan Al-Quran berkaitan dengan kandungan isi Al-Quran. Nah, ini kita akan coba lihat yang mana yang namanya mukjizat dalam Quran itu. Jamaah rahimakumullah, kita cerita dulu mengenai mukjizat berkaitan dengan kulitnya Al-Quran. Pertama, Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Zaman sekarang, walaupun bahasa Arab sudah kehilangan posisinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan, tapi tak ada yang dapat membantah bahasa Arab adalah bahasa di dunia yang paling kaya akan kosakata. Kalau kita coba hitung, jamaah rahimakumullah, kosakata yang ada dalam Al-Quran, kita akan menemukan setidaknya dalam Al-Quran itu ada 200 juta kata. Bahasa Arab memiliki 200 juta kosakata. Ini bahasa yang paling kaya. Bahkan ketika kita bandingkan dengan bahasa yang ada di muka bumi ini, paling mendekati itu bahasa Inggris.
bahasa dengan kosakata terbanyak setelah bahasa Arab. Berapa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kosakatanya dengan segala kata-kata baru dan kata-kata serapan yang masuk di dalamnya kurang lebih sekitar 200.000 kosakata. Jadi bandingkan antara yang 200 juta dengan 200.000. Ini salah satu mukjizat terbesar Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Pertama, mukjizat Al-Quran bisa kita lihat dari kandungan makna Al-Quran yang begitu luas sekali. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, sekiranya lautan dijadikan tintanya, ranting-ranting dijadikan penanya untuk menuliskan makna dari kalam Allah, akan habis tinta, akan habis pena, tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran tidak akan pernah habis. Jadi ketika kita menafsirkan ayat ini, mungkin makna dasarnya sederhana, tapi semakin dalam ilmu kita akan temukan lapisan demi lapisan makna-makna dan pesan yang begitu dalam, sampai kita semua mengakui betapa luasnya samudra makna Al-Quran yang luar biasa. Jemaah rahimakumullah, termasuk mukjizat Al-Quran apa? Dari sisi kulitnya, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dapat dihafal. Dapat dihafal. Coba bayangkan, kita orang Indonesia, bahasa ibu kita bahasa Indonesia, tapi ada nggak orang Indonesia hafal terjemahan Indonesia Al-Quran? Nggak ada. Bahkan bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita, tapi betapa banyak anak-anak ya yang mungkin usianya masih sangat belia hafal Quran tanpa tahu artinya. Dan dimudahkannya Al-Quran untuk dihafal ini salah satu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami yang akan pelihara dan jaga Al-Quran. Gimana Quran dijaga? Disimpan dalam hati kita lewat hafalan. Coba bayangkan, mana ada kitab suci lain yang mampu dihafal di luar kepala tanpa orang tahu artinya. Nah, ini juga kemudahan Al-Quran untuk dihafal, sekali lagi bagian dari bentuk kemukjizatannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Quran untuk diingat, maka siapa yang mau mengingat, kata Allah. Jemaah rahimakumullah, termasuk berkaitan erat dengan aspek kulit dan bahasa Al-Quran ini. Zaman sekarang ditemukan fakta ilmiah bahwasanya bagaimana setiap kata-kata dalam Al-Quran memiliki kekuatan pengaruh bagi siapapun yang mendengar. Terlepas yang mendengar itu beriman, tak beriman, ngerti artinya atau tak ngerti artinya. Ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bacaan yang kita dengar itu mampu memberikan efek ketenangan bagi orang yang mendengar. Sampai-sampai ada seorang dokter psikiatri keturunan Mesir yang tinggal di kota Chicago, Amerika. Dia buka sebuah klinik jiwa. Banyak pasiennya itu datang orang-orang stres, orang-orang depresi. Yang paling menarik adalah bagaimana di klinik itu semua orang yang mau berobat, begitu sampai diukur dulu berapa tingkat stresnya. Setelah selesai diukur berapa, disuruh masuk ke sebuah ruangan, tunggu di situ, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, mau pasiennya muslim, non-muslim, Arab, non-Arab, semuanya diperdengarkan Al-Quran. Setelah 5 menit diukur kembali tingkat kadar stres yang ada. Dalam beberapa pasien ditemukan efek mendengarkan Quran cukup untuk mengurangi angka stres hingga 70%.
Nah ini gambaran. Coba bayangkan kalau kita baca terjemahan. Apakah terjemahan yang kita ngerti artinya mampu memberikan dampak yang sama seperti ketika kita mendengarkan lantunan Al-Quran berbahasa Arab yang dibacakan kepada kita. Ini semua bagian dari mukjizat. Berkaitan dengan bahasa Al-Quran. Berkaitan dengan kulitnya Al-Quran. Kalau di zaman dulu, mukjizat terbesar Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran ini diturunkan Allah dengan bahasa yang begitu indah, kaya akan makna, dan tidak ada sampai kiamat pun manusia ataupun jin yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan, sekiranya manusia duduk bersama dengan jin untuk berdiskusi membuat tandingan Al-Quran, maka sampai kapanpun kata Allah, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan tandingan dari Al-Quran. Walaupun manusia dan jin bisa saling melihat, kata Allah. Nah ini menunjukkan sekali lagi, kitab suci kita yang diturunkan di bulan Ramadan ini, kitab suci yang kulitnya saja, bahasanya saja, redaksinya saja punya berbagai bentuk kemukjizatan luar biasa untuk kita semua. Jamaah rahimakumullah. Di sisi lain, Al-Quran juga mukjizat dari sisi isi kandungannya. Isi kandungannya. Jadi bukan bahasa Al-Quran saja mukjizat. Apa yang jadi pesan dan intisari isi kandungan Quran juga mengandung mukjizat. Kok bisa begitu Bapak Ibu? Kalau kita lihat gimana kemukjizatan isi kandungan Al-Quran. Pertama, kalau kita lihat isi Al-Quran itu tak lepas dari yang namanya aturan-aturan hukum. Dari 6.236 ayat. Ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang hukum itu kurang lebih 500 ayat yang bercerita tentang hukum secara langsung. Yang paling menarik apa? Hukum Al-Quran ini udah ditetapkan Allah semenjak 14 abad yang lampau. Namun hingga masa kini aturan-aturan itu masih sangat relevan dengan kehidupan kita semua. Bandingkan Bapak Ibu, kalau kita buat peraturan, mungkin di Pelindo ada peraturan internal berlaku, ada peraturan kepegawaian, ada peraturan mutasi, ada peraturan dan itu. Yang namanya peraturan buatan manusia selalu membutuhkan revisi. Setelah berlalu beberapa tahun. Mungkin peraturan yang dibuat tahun 60-an, kalau kita baca sekarang, udah nggak cocok lagi nih peraturannya dengan sekarang nih. Bandingkan, padahal peraturan itu belum lagi berumur 100 tahun. Tapi sudah membutuhkan revisi dan pergantian di banyak pasal-pasalnya. Tapi coba bayangkan, aturan Quran tentang ibadah, aturan Quran tentang rumah tangga, aturan Quran tentang jual beli, aturan Quran tentang hukum pidana, aturan Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik. Semuanya diturunkan 14 abad yang lalu, tapi sampai sekarang masih sangat relevan, bahkan menandingi teori-teori terbaru dari berbagai bidang kehidupan dengan segala pemahaman-pemahaman buatan manusia yang muncul zaman sekarang. Nah ini coba bayangkan, dalam beberapa literatur digambarkan keberadaan eksistensi penjajah di Nusantara berapa lama? Hampir 3 abad lebih. Walaupun tidak seluruh Nusantara dikuasai selama itu. Selama 3 abad itu, satu persatu aturan Islam itu dihilangkan. Kalau dulu orang di Nusantara ini karena mayoritas dari awal itu Muslim,
dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, karena sebelum datang penjajah kebanyakan adalah kesultanan-kesultanan Islam, itu peraturan-peraturan yang dipakai adalah peraturan-peraturan dari syariat Islam. Namun apa yang terjadi? 300-an tahun Belanda kemudian Jepang datang menjajah kita di sini. Namun aturan berumah tangga yang dipegang umat Islam dari zaman dulu sampai sekarang tak mampu untuk diubah. Kenapa? Karena apapun yang ditawarkan dari peraturan yang dibawa tidak lebih baik dan tidak lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah sebuah bukti Quran itu mukjizat dari sisi kandungannya. Jamaah rahimakumullah, Quran juga mukjizat dari sisi apa? Informasi yang disampaikannya. Al-Quran berisi banyak informasi gaib. Kalau disebut informasi gaib, ini berarti informasi yang tak mampu untuk dijangkau oleh panca indera dan akal manusia. Ada gaib yang berkaitan dengan masa lalu. Ada gaib yang berkaitan dengan masa depan. Coba kalau kita bacalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala cerita dialog Allah dengan malaikat. Malaikat disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak. Coba bayangkan, pertanyaannya, apakah Muhammad ada di sana ketika itu? Bagaimana Muhammad menceritakan peristiwa itu dengan begitu detail? Apakah Muhammad menyaksikannya? Enggak. Berarti yang bercerita dalam Al-Quran adalah Allah sendiri, bukan Muhammad yang mengarang-arangnya. Kenapa? Karena akal manusia enggak sampai. Ilmu sejarah enggak cukup bahan untuk membuktikan tentang apa yang terjadi sebelum penciptaan manusia. Kenapa? Enggak ada akses kita untuk sampai ke sana. Kalau dituduhkan Al-Quran itu adalah ciplakan dari kitab-kitab suci sebelumnya, dengan alasan dalam Al-Quran banyak cerita yang juga ada dalam perjanjian baru dan lama. Pertanyaannya, berapa banyak cerita dalam Al-Quran yang tidak kita temukan dalam Taurat dan Injil? Berapa banyak cerita dan kisah dalam Al-Quran yang takkan kita temukan dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini Ashabul Kahfi ini dalam Taurat nggak ada ceritanya, dalam Injil nggak ada ceritanya. Dari mana Muhammad tahu? Padahal Muhammad belum lahir ketika peristiwa itu terjadi. Maka informasi gaib dalam Al-Quran, bukti Quran itu datangnya dari Allah, bukan ciptaan Muhammad dan lain sebagainya. Begitu juga kalau cerita peristiwa gaib di masa depan. Cerita tentang kiamat, cerita tentang surga, cerita tentang alam kubur, cerita tentang mizan, cerita tentang sirat, cerita tentang peristiwa-peristiwa yang nanti akan menyertai datangnya kiamat. Kira-kira mampu nggak akal manusia menjangkau itu semua? Kalau itu bukan datangnya dari Allah, nggak mungkin. Ya, kita kejadian besok saja belum tentu kita tahu. Konon kita bercerita tentang apa yang akan terjadi di akhir kehidupan dunia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kau tak tahu berapa yang kau dapat dari rezeki besok, kata Allah. Kau tak tahu di mana kau akan meninggal dunia. Ini informasi gaib semua. Tapi Quran menceritakan itu dengan begitu detail, seakan-akan isi dari itu semua nampak diputar dalam sebuah film yang kemudian menjadi sebuah fakta dan kejadian. Jamaah rahimakumullah. Termasuk kalau kita lihat mukjizat Al-Quran dari sisi isi kandungannya, Quran adalah kitab suci yang paling kaya dengan informasi-informasi ilmiah. Bayangkan dari 6.236 ayat
ayat-ayat ilmiah dalam Al-Quran, ayat yang bercerita tentang matahari, bulan, gunung, laut, tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang, ini tak kurang dari 1.400 ayat. Ayat-ayat yang bercerita tentang isyarat ilmiah ini, ketika turun dulu, para sahabat Nabi gak ngerti maksudnya. Kenapa? Karena ketika itu belum sampai ilmu manusia ke sana. Belum ada yang sampai ke bulan, belum ada yang melakukan penelitian begitu mendalam. Tapi di abad ke-20 dan abad ke-21, cerita Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu, satu persatu mulai mendapatkan pembuktian sehingga berubah menjadi fakta ilmiah. Jamaah rahimakumullah, ada seorang dokter bedah asal Prancis, namanya Profesor Maurice Bucaille. Profesor Maurice Bucaille ini mengarang sebuah buku, judulnya itu Quran, Bible and Science. Quran, Perjanjian Lama dan Baru, serta ilmu pengetahuan. Beliau katakan, kitab suci yang paling kaya akan isyarat ilmiah hanya Quran. Sedangkan Bible, katanya, begitu banyak mengandung kontradiksi ilmiah. Siapa Maurice Bucaille? Maurice Bucaille ini ternyata orang pertama yang menemukan mumi Fir'aun yang tenggelam. Berabad-abad orang nggak tahu. Quran bercerita ketika Fir'aun tenggelam dalam konteks mengejar Musa dan Bani Israel. Allah katakan dalam Quran, Al-yawma nunajjika bibadanik. Hari ini kami selamatkan jasadmu, kata Allah. Tapi sejak turunnya ayat itu, nggak tahu orang yang mana mumi Fir'aun yang tenggelam itu. Sampai datang di tahun 70-an, Maurice Bucaille yang meneliti mumi-mumi yang ada di piramida di Mesir, dia bedah, dia belah untuk dia kaji sampai dia menemukan satu mumi berbeda dari mumi yang lain. Ini kandungan garamnya jauh lebih tinggi. Maka dia pun mulai membaca teks-teks dalam Injil, dalam Taurat, dalam Quran. Maurice Bucaille mengatakan, satu-satunya kitab suci yang mengatakan jasad Fir'aun diselamatkan cuman Quran. Dan itu terbukti secara faktual. Setelah dia melakukan eksplorasi lebih lanjut lewat penelitiannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Kita lihat lagi, jamaah rahimakumullah. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang perkembangan janin dalam rahim seorang ibu. Dari mulai nutfah, sperma berjumpa dengan ovum, terjadi pembuahan, berubah menjadi alaqah, menempel di dinding rahim, menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi tulang, berubah tulang itu dilapisi oleh daging, sampai kemudian ditiupkan ruh. Kapan para ahli kebidanan baru tahu fase itu? Baru tahu setelah masuk abad ke-20. Ketika orang sudah mulai menemukan X-ray. Orang bisa dengan USG melihat bagaimana perkembangan janin dari fase ke fase yang lain sehingga kemudian lahirlah sebagai manusia. Tapi Quran cerita itu 14 abad sebelumnya. Dari mana Muhammad tahu? Sekali lagi ini adalah bukti kewujudan Al-Quran. Begitu juga dalam ilmu geologi Bapak Ibu. Quran mengatakan kau melihat gunung-gunung itu seakan-akan tetap pada posisinya. Padahal gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Kalau kita lihat gunung dimanapun kita anggap posisinya ya di situ saja. Tapi Quran mengatakan gunung itu pun bergeser. Apakah kita artikan dengan pergeseran lempeng bumi atau terjadi memang pergeseran posisi? Dan dalam fakta ilmiah yang ditemukan sekarang, tiap lempeng itu bergeser setiap tahunnya beberapa meter. Gak nampak. Tetapi terjadi pergeseran. Maka kalau kita lihat di sini, fakta-fakta ilmiah tadi sekali lagi justru membuka tabir kita semua Quran kitab suci yang luar biasa.
Para hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari materi yang saya sampaikan, di era digital, di era komputerisasi zaman sekarang, muncul bentuk lain dari kemukjizatan Al-Quran. Apa itu? Coba bayangkan Quran turun, jangankan orang cerita komputer, kertas pun belum ada. Quran ditulis di atas batu, di atas tulang, di atas pelepah kurma. Tapi sekarang ketika Quran digitalisasikan, yang terjadi apa? Ditemukan banyak sekali algoritma menarik sekali dalam Al-Quran. Yang menunjukkan yang nyusun ini gak mungkin manusia. Pertama, angka-angka dalam Al-Quran itu semua, ya, baik kalau kita mau jumlahkan berapa jumlah ayat Quran, kemudian surah pertama ditambah surah terakhir Al-Quran. Ini kalau kita tuliskan semua angka dalam Quran bisa dibagi dengan angka 7. Makanya ada buku tentang kemukjizatan angka 7 dalam Al-Quran. Belum lagi kalau kita lihat beberapa kosakata yang Allah gunakan dalam Al-Quran, ini juga menunjukkan fakta menarik. Misalnya kata syahr. Syahr artinya bulan. Kata syahr di dalam Al-Quran berulang sebanyak 12 kali. Sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Kata yaum, hari, berulang dalam Al-Quran 365 kali. Sesuai dengan angka jumlah hari dalam setahun. Begitu juga ketika kita mencoba menghitung bagaimana tiap kata diulang dengan angka yang sama dengan kata lawannya. Misalnya kata dunia, lawannya kata akhirat. Dunia diulang 145 kali, kata akhirat diulang juga 145 kali. Bayangkan. Sekarang dengan komputer mudah kita hitung. Tapi kalau itu adalah buatan selain Allah, apa mungkin bisa menunjukkan fakta-fakta yang menarik tadi? Begitu juga kata mati, al-maut, disebutkan dalam Al-Quran 115 kali, sedangkan kata hayat, artinya hidup, diulang dalam Quran 115 kali juga. Nah, jadi ini pun jamaah rahimakumullah bukanlah batas akhir dari bentuk-bentuk kemukjizatan. Makin kita dekat dengan hari kiamat, tersingkap satu persatu rahasia Al-Quran. Maka dari itu, bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, udah pantas bagi kita beralih dari sekedar paradigma baca Quran untuk dapat berkah dan dapat pahala. Kalau kita sekedar baca untuk dapat berkah dan pahala, kita baru mendudukkan Quran sebagai kitab berkah, kitab untuk mendapatkan pahala, tapi belum mendudukkannya sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk. Maka perlu setiap orang membuat untuk dirinya dua model bacaan. Ada membaca untuk dapat pahala dan khatam, tapi jangan lupa harus ada setiap hari. Walaupun minimal 15 menit sehari semalam, kita sisihkan waktu membaca ayat Quran dengan tujuan memahami, mentadaburi untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pegangan dan kompas yang menuntun kita kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Demikian yang dapat disampaikan aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi dan pendorong bagi kita semua semakin cinta pada Quran dan banyak mengkaji Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar mukjizat Al-Quran atau yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran juga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi Al-Quran yang mukjizat tadi, selanjutnya
Iya. Kayak saya tanyakan tadi, periode setelah Rasulullah menerima Al-Quran selesai, itu kan ada tahapan sampai sejak zaman sahabat sampai kita sekarang. Iya. Nah, ya pada saat itu kan juga kita berperang. Iya. Terus banyaklah tahapan yang membuat kayaknya itu sifat hafal Al-Quran mungkin banyak sekali yang berkurang. Maksudnya boleh diceritakan. Baik. Ya bagaimana sih apa namanya ya Al-Quran yang difirman kepada Rasulullah sama dengan yang sekarang. Ya. Pada saat itu kan juga ada periode yang cukup Panjang. apa ya susah mengumpulkan. Ya. Pulang segala macam. Nah, terus apakah juga yang bertanya apakah zaman dulu kita para sahabat yang gampang menghafal itu karena apa Ustaz? Ya. 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 Jadi itu aja. Padahal pada saat itu susah tapi Ya. gampang menghafalkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Al-Quran itu sendiri, perlu kita sampaikan beberapa fakta-fakta menarik. Pertama, Al-Quranul Karim sudah ditulis sejak turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Namun penulisan Al-Quran ketika itu masih terpisah-terpisah. Ditulis di tulang ini, ditulis di daun itu, ditulis di pelepah ini. Tetapi setiap kali ayat turun, malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi, letakkan ayat ini pada surah ini, letakkan posisinya di sini, letakkan di sini. Dan Nabi Muhammad SAW menginstruksikan kepada para sahabat yang masuk dalam tim sekretariat penulisan wahyu untuk menulis. Jadi kita tahu zaman Al-Quran diturunkan itu jumlah orang Arab yang pandai baca dan pandai nulis itu sangat sedikit sekali. Kenapa? Ini berkaitan erat dengan budaya Arab ketika itu. Budaya Arab justru memandang rendah membaca dan menulis. Mereka menganggap yang baca, yang nulis ini orang-orang yang gak kuat hafal ini katanya. Sehingga kalau ada orang pandai menulis, langsung dianggap ini kau pandai menulis karena kau gak kuat hafal. Sekiranya kau kuat hafal, tak perlu nulis. Sehingga angka buta huruf ketika itu bisa dianggap sampai di atas 90% dari penduduk Mekah. Bahkan sampai awal-awal keislaman, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jumlah tim penulis sekretariat wahyu itu 32 sahabat. Jumlahnya sangat terbatas dibanding dengan jumlah umat Islam kebanyakan yang ketika itu ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Namun paradigma ini bergeser. Kenapa? Kalau kita lihat ayat pertama yang turun, perintah membaca, Iqra. Kita lihat surah kedua yang turun, surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena. Jadi surah kedua mendorong literasi menulis. Kalau wahyu pertama mendorong literasi membaca, wahyu kedua mendorong literasi menulis. Sehingga ketika itu apa? Rasulullah SAW mengutus banyak para sahabat belajar baca, belajar tulis. Bukan hanya itu. Beberapa sahabat disuruh belajar bahasa asing. Suruh belajar bahasa Yahudi. Suruh belajar bahasa Syriani. Nah, ini menunjukkan pada kita Islam sudah sangat inklusif dan terbuka di awal untuk bersentuhan dengan peradaban lain. Nah, ketika Rasulullah wafat, terjadilah perang. Perang melawan orang-orang murtad di zaman Abu Bakar. Waktu itu terbunuh 70 dari penghafal Al-Quran. Maka waktu itu Umar bin Khattab ngomong sama Abu Bakar. Abu Bakar, ini bahaya. Kenapa? Kalau nanti tiap perang, hafiz-hafiz ini meninggal terus, lama-lama punah yang hafiz. Sedangkan Quran
udah tertulis tapi belum dibukukan. Maka Umar mengatakan pada Abu Bakar, kalau gitu kita kumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran itu dihimpun menjadi sebuah buku. Maka dibentuklah tim, dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat belia waktu itu, namanya Zaid bin Sabit. Ini termasuk di antara sahabat Nabi yang paling kuat hafalnya dan pandai menulis. Masuklah Zaid, dan Zaid selalu bagian dari sahabat yang dulu didiktikan Nabi waktu masih hidup. Nah, Zaid kemudian memimpin tim berjumlah 6 orang untuk mencocokkan antara hafalan dengan tulisan. Dari awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran. Disitulah disepakati kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi diletakkan urutan 114 surah dalam Al-Quran. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Quran pertama kali turun belum ada barisnya. Coba bayangkan antara huruf sin dan shin, antara sod dan dot. Ini sama-sama nggak ada titiknya. Antara nun, tha dengan ta sama ba, ini sama tulisannya. Maka dari itu, ketika Quran diturunkan pertama kali, dikatakan dalam sebuah hadis, Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. 7 huruf artinya apa? 7 logat Arab. 7 tata cara baca. Jadi ketika di zaman Abu Bakar, Quran dikumpulkan dengan 7 tata cara baca tadi, tulisan ayatnya belum ada baris, belum ada titik. Nah, yang terjadi apa? Di zaman Umar masih melanjutkan mushaf yang ada di zaman Abu Bakar, tetapi di zaman Utsman ini tantangan makin besar. Kenapa? Banyak non-Arab masuk Islam. Dan luas wilayah Islam udah sampai ke Asia Tengah, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika. Banyak non-Muslim, non-Arab masuk Islam. Dan ketika mau baca Quran, mereka tak bisa baca. Kenapa? Gak ada titik, gak ada baris. Kayak mana kami tahu nih bedanya? Ketika itu mulailah dibuat standarisasi Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Makanya mushaf kita sekarang namanya mushaf Utsmani. Kenapa dinamakan Utsmani? Karena standar Quran yang ada sekarang itu dibuat di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ketika itu dibuat bacaan Quran yang tertulis di standar adalah bacaan Al-Quran menurut bahasa Quraisy, bukan bahasa yang lain. Di zaman Ali ditambahkan titik, ditambahkan baris oleh sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali, peletak dasar ilmu Nahu. Nah, itulah kemudian Quran seperti zaman kita sekarang, selain terjaga lewat hafalan, juga terjaga lewat tulisan. Maka setiap ayat ditulis dicocokkan antara hafalan dengan apa yang tertulis. Makanya kalau kita lihat kaedah penulisan Al-Quran beda dengan kaedah penulisan bahasa Arab biasa. Ada beberapa hal yang berbeda cara menulisnya. Tapi kita tetap menulis sesuai dengan bagaimana yang ditulis Nabi. Kenapa? Karena itu juga kita terima secara mutawatir dari Rasulullah. Nah, kalau ditanya, zaman dulu orang kuat hafal, kita sekarang agak payah ngapal. Kenapa? Ini faktor hafalan, ini tentunya berkaitan dengan banyak faktor. Pertama, dulu memang budaya orang budaya ngapal. Seperti saya katakan tadi, orang Arab nganggap yang pandai nulis itu orang bodoh, tandanya nggak kuat ngapal, makanya perlu nulis. Ya. Tapi sekarang nggak seperti itu tentunya. Yang kedua, makanan juga punya pengaruh dalam kekuatan hafalan. Jadi apa yang kita konsumsi, itu para ulama menyebutkan jenis-jenis makanan, buah yang punya pengaruh memperkuat hafalan. Termasuk memperkuat hafalan itu ya konsumsi madu yang asli. Kalau zaman sekarang semua makanan yang mengandung ginkgo biloba ya dianjurkan ini supaya kuat memori kita untuk menghafal. Jadi anak-anak tahfiz ini pun perlu gizi yang kuat juga supaya kuat hafalannya. Ya. Kemudian
termasuk hafalan berkaitan erat dengan tingkat keistiqomahan. Ini agak bahaya kadang-kadang. Ya. Kenapa? Salah satu sebab kita banyak lupa, ini karena banyak dosa juga ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu kekuatan hafalannya luar biasa. Sekali nampak selembar langsung hafal. Baca sekali langsung hafal. Tapi Syafi'i pernah mengadu sama gurunya Imam Waqi'. Imam, kok payah kali ngapal sekarang? Kenapa? Diceritakan, rupanya Syafi'i pergi ke pasar, nampak betis seorang wanita. Gara-gara nampak betis itu, lupa hafalannya. Kita bukan betis lagi sekarang. Inilah yang membuat kadang-kadang apa yang dihafal cepat sekali hilang. Jadi ada faktor makanan, faktor keistiqomahan. Dan tentunya beberapa sahabat yang terkenal kuat hafal itu juga karena doa Nabi. Misalnya dulu Abu Hurairah, ini cepat kali lupa. Dia minta sama Nabi, Nabi tolonglah doakan aku supaya kuat hafalan. Maka Nabi pun mendoakan agar Abu Hurairah diberikan Allah kekuatan hafalan. Sejak doa Nabi itu, semua yang dihafal nggak lupa lagi dia. Jadi ini juga menjadi faktor. Ya. Nah kadang-kadang faktor usia juga pengaruh terhadap hafalan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Yang usianya kami panjangkan, kami kurangi kemampuan ingatannya. Udah mulai pikun kita, lupa sini, lupa situ. Tapi yang jelas Bapak Ibu, janji Rasulullah SAW. Siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan jadikan dia pikun. Ini janji Allah. Jadi ya, rutin kita baca Quran, rutin kita ada simpanan hafalan dalam Quran, dijamin kita nggak pikun. Kalau nggak percaya, coba aja. Kata dia. Ya, ini supaya obat anti demensia. Kalau dalam ilmu psikiatri, udah orang-orang sering demensia, penyakit tua nih kan. Jadi itu diantara faktor-faktor yang tadi bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.